Shalom friend, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Tetap melaksanakan protokol kesehatan dan tetaplah berolahraga. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan meneruskan membahas nama-nama tokoh yang lebih dari satu di dalam Alkitab. Pada video sebelumnya, saya telah membahas berapa nama Yudas dan juga Yakobus di dalam Bible. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan membahas berapa nama Yohanes di dalam Bible. Jika kita mendengar nama Yohanes ini, teman-teman, nama ini melekat pada Yohanes Pembaptis. Mari kita cek dengan Bible. Saya menemukan setidaknya ada 5 nama Yohanes di dalam Alkitab. Yohanes yang pertama adalah Yohanes Pembaptis. Mari kita baca Matius 3 ayat 1-2. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ada 5 hal yang unik tentang Yohanes Pembaptis. Yang pertama adalah ketika Maria berkunjung ke rumah Zakaria. Zakaria adalah ayah dari Yohanes Pembaptis. Ketika Maria memberi salam kepada ibunya, maksud saya ibu Yohanes Pembaptis, yaitu Elisabet, ia melonjak di dalam rahim Elisabet. Yang kedua adalah ia dikenal sebagai orang yang membaptis Yesus, tepatnya di sungai Yordan atau Yordan, di mana ada suara dari langit yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Yang ketiga adalah makanan dari Yohanes Pembaptis adalah belalang dan madu hutan. Yang keempat adalah Yohanes Pembaptis inilah yang kepalanya dipenggal oleh Herodes untuk dipersembahkan kepada putri Herodes sebagai hadiah ulang tahunnya. Yang kelima adalah Yohanes Pembaptis memakai baju jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Yang kedua adalah Yohanes murid Yesus. Ayahnya adalah Zebedeus, penulis buku Yohanes 1, 2, dan 3. Dan menurut saya, teman-teman, dia jugalah yang menuliskan kitab Wahyu. Mari kita baca Matius 4 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yang ketiga adalah Yohanes pemimpin Yahudi atau tua-tua ahli Taurat. Mari kita baca Kisah Para Rasul 4 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk ke dalam keturunan imam besar. Yang keempat adalah Yohanes Markus. Mari kita baca Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa.
Mari kita baca Kisah Para Rasul 15 ayat 37. Demikianlah firman Tuhan. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Yohanes yang kelima adalah Yohanes ayah Simon Petrus. Mari kita baca Yohanes 1 ayat 42. Demikianlah firman Tuhan. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya adalah Petrus. Jadi setidaknya saya menemukan ada 5 nama Yohanes, dan kelima-lima ini ada di dalam Perjanjian Baru. Jika teman-teman menemukan lebih dari 5, misalnya 6, 7, 8 dan seterusnya, bisa teman-teman komentar di bawah. Sekian video saya pada kesempatan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Maju terus dalam Kristus. Haleluya.